Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan saya saat ini sudah ada Vivo Y15s, yang dimana ini merupakan produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 1,9 juta dengan kapasitas 3/32 GB aja. Buat kamu yang belum tahu, Vivo Y15s hadir untuk menggantikan Vivo Y12s yang sudah cukup lama hadir di Indonesia. Oleh karena itu, untuk harga dan kapasitasnya sama, 3/32 GB dijual dengan harga 1,9 juta. Jujur penasaran banget sih, kira-kira hal baru dan menarik apa yang ditawarkan HP ini? Apakah bakal banyak yang di-upgrade dari seri sebelumnya atau malah sebaliknya? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita unboxing. Dari dalam box sama seperti biasanya, di sini terdapat satu buah kompartemen pembatas yang berisi satu buah softcase bening original Vivo, buku panduan singkat beserta kartu garansi. Lalu di bagian bawahnya ada unit utama dari Vivo Y15s yang memiliki 3 selling point, yaitu ada baterai sebesar 5000 mAh, side fingerprint dan AI dual kamera. Di bagian bawahnya ada satu set charger yang berkecepatan 10 watt dan satu buah kabel charger yang sungguh sangat disayangkan masih menggunakan port micro USB. Jujur agak heran sih sama Vivo, kok bisa-bisanya HP keluaran terbaru tapi masih belum menggunakan USB Type-C. Serta nggak ketinggalan, di sini juga ada satu buah SIM ejector mungil. Dari dalam box cukup lumayan sebenarnya, karena sudah dilengkapi dengan proteksi softcase dan anti gores yang sudah terpasang rapi bawaan pabrik. Dan inilah dia unit utama dari Vivo Y15s. Unit yang saya pegang saat ini adalah warna Mystic Blue, menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing yang matte atau doff. Jujur untuk tampilan bagian belakang terlihat bagus dan mewah di sini, karena belum pernah Vivo menggunakan model desain seperti ini. Yang saya suka di sini, saat terkena pantulan cahaya, cover belakangnya ini akan mengeluarkan efek garis-garis vertikal yang seolah-olah seperti bergerak. Untuk tampilannya juga simple, cuman ada framing kamera kotak yang menampung 2 lensa dan satu LED flash. Di bagian sebelah kanan ada satu buah tombol volume dan sensor sidik jari yang merangkap jadi satu dengan tombol power atau yang biasa disebut dengan side fingerprint. Lalu di bagian atas terdapat satu slot SIM tray yang menampung 3 slot sekaligus, SIM 1, SIM 2 plus micro SD tambahan. Geser ke bagian bawah, di sini ada jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger yang masih micro USB dan lubang grill speaker dengan output yang masih mono speaker aja. Lanjut ke bagian depan atau layar, Vivo Y15s masih menggunakan konsep layar water drop screen. Memiliki ukuran layar sebesar 6,51 inch dengan resolusi layar yang masih SD+, 720x1600 pixel dan panel layar IPS LCD. Jujur untuk tamak depan atau layar nggak ada yang spesial atau wah di sini, karena semua masih sama saja dengan seri sebelumnya. Tapi walaupun demikian, layarnya ini masih cukup nyaman kok buat kebutuhan nonton atau main game, karena komposisi warna yang dihasilkan sudah cukup baik. Di sini yang jelas, selain cover belakangnya yang terlihat mewah, untuk bentuk bodinya juga sangat slim di sini. Berasa nyaman saat digenggam menggunakan satu tangan. Lanjut ke bagian dalamnya, Vivo Y15s memiliki kapasitas RAM sebesar 3 GB dengan memori internalnya sebesar 32 GB aja. Jujur agak kurang besar sih, karena memori segitu enggak cukup buat simpan banyak file dan aplikasi. Apalagi di sini dari total 32 GB, kita cuma dapat space free-nya sekitar 22 GB aja. Artinya yang sudah terpakai untuk sistem dan aplikasi bawaan sekitar 10 GB sendiri. Untuk chipsetnya, Vivo Y15s menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer dengan GPU support PowerVR GE8320. Dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan charging cuma 10 watt aja. Jadi bakal lumayan makan waktu banget saat isi daya. Selain itu, untuk bagian sistem, HP ini menggunakan Android 11 Go Edition basis Vantos OS 11.1 ciri khas Vivo. Cuman yang sangat disayangkan, untuk fitur Smart Split atau layar belah jadi dua tidak ada di sini. Saya coba slide 3 jari ke atas, nggak bisa. Saya cari di pusat kontrol juga tidak ada. Jadi kalau kamu mau bisa Smart Split atau belah layar jadi dua, kita harus menggunakan aplikasi pihak ketiga. Lanjut untuk masalah kelengkapan sensor, di HP ini tergolong lengkap jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Sensor penting seperti magnet dan giroskop juga sudah ada dan sudah hardware. Jadi seharusnya sih sudah aman terkendali. Tapi kamu sadar nggak sih, di sini ada hal yang aneh sebenarnya. Ternyata dari segi spesifikasi yang ditawarkan hampir semua sama saja dengan seri sebelumnya, yaitu Vivo Y12s. Yang bikin beda cuma chipsetnya saja. Selebihnya benar-benar nggak ada yang baru atau upgrade di sini.
Dan untuk urusan performa, jujur kita nggak bisa berharap lebih di sini. Mengingat chipset yang digunakan bukan prioritas buat gaming. Di sini saya coba buat main game berat sekelas PUBG Mobile. Di HP ini cuma dapat di setting grafik smooth medium dan balance medium aja. Yang saya rasakan saat gameplay biasa aja sebenarnya. Sering berjumpa dengan frame drop atau delay bukanlah hal yang aneh. Grafiknya juga standar, sama seperti seri sebelumnya dan kayak HP 1 jutaan pada umumnya. Tapi yang saya suka di sini untuk sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif. Pokoknya buat kamu yang mau beli, HP ini sudah bisa digunakan buat main game sekelas PUBG. Tapi tanda kutip tidak dengan performa gaming yang maksimal. Cocoknya lebih ke game yang ringan dan santai aja. Kalau untuk game Mobile Legends, dari apa yang saya rasakan sudah cukup oke kok. Lebih available dibanding game PUBG tadi. Untuk setting grafiknya standar aja di sini, cuman mentok sampai high aja. Yang saya suka walaupun chipsetnya tergolong kentang, tapi selama permainan HP-nya enggak panas, cuman anget aja, tapi masih dalam kategori wajar. Untuk sektor kamera di sini juga tidak ada peningkatan dari Vivo Y12s sebelumnya. Masih sama-sama dibekali dengan dua lensa. Bahkan megapiksel kameranya juga sama. 13 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel. Selain jumlah dan megapiksel kamera, fitur kamera yang ditaruhkan juga tidak terlihat ada perbedaan. Selain foto dan video, di sini cuma ada mode cantik dan foto panorama. Di bagian selengkapnya cuma ada 4 fitur saja. Foto live, time lapse, mode profesional, dan foto dokumen. Sayangnya fitur penting seperti foto mode malam dan video slow motion juga belum ada. Jadi fix ini mah, sama seperti spesifikasinya dari sektor kamera, HP ini juga tidak ada peningkatan dari seri sebelumnya. Dan untuk hasil jepretan kameranya bagus atau tidak, kamu bisa bantu nilai dan koreksi dari hasil yang sudah saya tampilkan. Kalau dari apa yang saya lihat sih tergolong standar aja, sama kayak sebelumnya. Tapi untuk kelas harga 1 jutaan cukup oke dan masih sangat bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Karena walau bagaimanapun, komposisi warna yang dihasilkan sudah cukup baik di sini. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Vivo Y15s. Ini di outdoor ya dengan cahaya yang lebih dari cukup. Dan di sini untuk perekaman videonya HP ini cuma mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second saja. Dan untuk ultra stabil video pasti belum ada. Jadi silakan kamu nilai. Oke, untuk kualitas warna yang dihasilkan dan kualitas suara yang saya hasilkan. Dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan kamera depannya. Ini masih sama ya, di outdoor di tempat yang sama dan dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Di sini kalau untuk buat jalan dia kurang lebih akan seperti ini. Kalau goyang sih pasti goyang-goyang karena belum ada ultra stabil videonya. Jadi yang perlu kamu fokusin, kamu cukup nilai untuk kualitas gambarnya sama kualitas suara yang saya hasilkan. Dari semua poin yang sudah kita bahas, sudah jelas ya, hampir nggak ada yang upgrade atau hal baru di HP ini. Dari segi spesifikasi dan performa masih sama saja, nggak ada yang wah atau spesial, yang ada kurang nampol malah. Dari sektor kamera juga sama saja, nggak ada pembaruan di sana. Pokoknya yang bikin beda cuma desain atau look bagian belakangnya saja, selebihnya semuanya masih sama. Jadi kalau ditanya apa yang baru di Vivo Y15s, jawabannya cuma desain belakangnya aja. Karena emang nggak ada yang lain lagi. Kalau ditanya bagus atau tidak sih, ya jawabannya bagus-bagus aja. Karena Vivo bukanlah brand kemarin sore. Tapi kalau disuruh pilih atau beli, saya sih bakal skip ke merek sebelah aja. Yang punya spesifikasi lebih oke dan ngebut tapi di range harga yang sama. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.